Malam Bapak dosen, saya atas nama Diana Paitei, NIM 1703080007, kelas A reguler sore, jurusan sosiologi, mata kuliah kajian seminar masalah-masalah sosial. Di sini saya akan mereview buku ke-7 yang berjudul Ekonomi Politik dan Masalah Sosial. Pendekatan sosiologis untuk masalah sosial. Masalah kita yang sering serius adalah masalah sosial bagi Tokhik. Tidak ada solusi teknis, hanya solusi manusia. George Brown, majalah IME menyatakan, dekade pertama abad ini sebagai dekade dari neraka. Dekade ini sama mengerikannya dengan dekade masa damai manapun dalam seluruh sejarah bangsa itu. Serwer, itu adalah satu dekade definisikan oleh teror, perang, cacat alami, ledakan ekonomi dan kehancuran, ketakutan, ketidakamanan, divisi, penurunan kelas menengah, dan mendudukan pimpin Amerika. Berikut ini beberapa indikator meningkatnya masalah sosial selama dekade yang kacau ini. Pemilihan presiden tahun 2000 adalah yang paling memecah belah dan membingungkan dalam sejarah Amerika, dengan George Bush terpilih meskipun dia memiliki 500 lebih sedikit suara dari Al Gore. Pendekatan sosiologi untuk masalah sosial. Teroris Islam terbang pesawat jet dibajak ke World Trade Center dan Pentagon membunuh hampir 3.000 orang. Amerika Serikat menyerang Afghanistan pada tahun 2001 dan pada Kongres tahun 2002. Tindakan resmi militer terhadap Irak. Perang ini biaya diperkirakan US dollar sehingga kemudian lebih dari 5.000 Amerika dan ratusan ribu diketahui dari penduduk Irak dan Afghanistan dan semakin mengacaukan Timur Tengah. Badai Trishna Meksiko pada tahun 2005, alat penyebab gempa alami terbesar terdalam sejarah Amerika Serikat, menyebabkan 1.500 kematian, 100 miliar dan kerusakan dan perpindahan ratusan ribu orang. Pada tahun protektif New Orleans dikenal tidak memadai sebelum badai dan mereka tidak bertahan. Tanggapan dari pemerintah federal dan negara sangat tidak memadai untuk mengikuti bencana itu. Pasar saham turun 26% selama dekade ini. Pada tahun 2008 saja, The Dow turun 34%, yang terburuk menurut sejak tahun 1930-an. Pengangguran lebih dari 2 kali lipat menjadi 10% pada akhir dekade. Penciptaan pekerjaan bersih untuk dekade ini adalah 0. Dalam beberapa dekade terakhir, pekerjaan rata-rata keuntungan menciptakan mencapai 20%. Herbert 2010, pendapatan rata-rata rumah tangga turun dari 52.500 pada tahun 2000-an menjadi data terkini yang tersedia pada tahun 2000. 11,3% orang Amerika hidup di bawah garis kemiskinan. Oleh 2008 angkatannya 13,2%. Berikutnya, pendekatan ilmu pengetahuan untuk masalah sosial. Ekonomi telah mengalami pergeseran dramatis dari satu didominasi oleh produksi menjadi satu sekarang oleh profesi pelayanan dari koleksi, penyimpanan, dan dia tidak pernah berhenti di industri dominan. Mencoba sebagian besar manufaktur sekarang dilakukan di negara-negara forensik di mana perusahaan-perusahaan menghasilkan produk yang sama, tetapi dengan tenaga kerja yang lebih murah, pajak yang lebih rendah, dan kontrol pemerintah yang lebih sedikit. Beberapa layanan seperti penelitian, akuntansi, dan pusat panggilan juga telah ditransfer ke perusahaan luar negeri untuk meningkatkan laba. Saat ini tren ini berdampak negatif terhadap kita, para pekerja, dengan membuat pekerjaan mereka lebih tidak aman dan mengurangi atau menghilangkan keuntungan mereka dalam beberapa dekade mendatang. Seraya 100 juta orang ditambahkan dan teknologi baru yang meningkatkan globalisasi dikembangkan, apakah kondisi kerja dan standar kehidupan pekerjaan akan merosot atau menjadi peningkatan di penderitaan oleh orang miskin? Salah satu dari 8 orang Amerika miskin, sekitar 35,9 juta orang Amerika, menerima perangko makanan pada tahun 2009.
meningkat dari 29,1 juta per tahun, permintaan makanan darurat dan orang menjadi perlindungan darurat meningkat. Yang berikutnya, pendekatan sosiologis untuk masalah sosial. Pengembang sedang membangun gedung Grener. Pada ilmuwan membicarakan tentang 100 menguji penggunaan panel surya. Kita perlu terus tumbuh tapi dengan cara yang lebih cerdas dan berkelanjutan. Stengel 2006, pada tingkat global, bumi mengalami pemanasan karena aktivitas manusia. Yang paling menonjol adalah penggunaan minyak dan karbon lainnya. Pemanasan global akan memiliki efek bencana selama abad ini dan banjir pesisir, bergeser pola pertanian, cuaca yang ganas, penyebab penyakit tropis, dan hilangnya keanekaragaman hayati untuk beberapa nama. Amerika Serikat adalah penggunaan utama petrokimia dan Cina akan melampaui itu sekitar tahun 2025. Ketimpangan global yang tumbuh, sedangkan populasi Amerika Serikat meningkat pada 1.000 juta sebelum pertengahan abad. Dunia akan tumbuh sebesar 50%, mendambakan 3 miliar untuk total 9 miliar orang. Hampir semua pertumbuhan di Amerika Serikat adalah pengecualian akan terjadi di antara negara-negara termiskin. Saat ini diperkirakan 1,1 miliar orang kekurangan gizi. Kebanyakan tidak memiliki air bersih dan sanitasi yang memadai. Setengah dari penduduk dunia hidup dengan kurang dari 2 sehari. 1/6 dengan kurang setengah dari penduduk dunia hidup dengan. Ratusan juta singa dirusak oleh penyakit seperti malaria, diare kronis, Ebola, demam berdarah, dan parasit. Di sisi lain, negara-negara terkaya gaya hidup mengkonsumsi dan menyia-nyiakan sebagian besar sumber daya dunia. Sejarah teori masalah sosial. Biasanya masalah sosial telah dianggap sebagai situasi sosial yang besar. Jumlah pengamat yang dirasa tidak sesuai dan perlu perbaikan. Awal sosiolog menerapkan model medis pada analisis masyarakat untuk menilai apakah beberapa patologi hadir, menggunakan apa yang dianggap sebagai kriteria universal karena normalitas. Sosiolog umumnya beranggapan bahwa timbul masalah sosial dari orang jahat tidak menyesuaikan diri dengan orang yang tidak normal karena laki-laki definisial, gangguan mental, kurangnya pendidikan dan atau sosialisasi yang tidak tuntas. Yang berikutnya menuju definisi masalah sosial. Ada realitas objektif dari masalah sosial, ada kondisi dalam masyarakat seperti kemiskinan dan rasisme institusional yang menyebabkan penderitaan materi atau psikis mencari segmen tertentu dari populasi. Ada fenomena sosikultural yang mencegah sejumlah besar peserta sosial berkembang dan menggunakan potensi penuh mereka. Ada perbedaan antara apa sebuah negara seperti yang seharusnya diperjuangkan oleh Amerika Serikat, kesetaraan kesempatan, demokrasi dan kondisi aktual di mana banyak rakyatnya ditinggal dan orang-orang mengotori sarang mereka sendiri melalui polusi dan penggunaan sembarangan sumber daya alam. Pendekatan normatif ini mengasumsikan bahwa beberapa jenis tindakan cenderung dianggap merusak dan konteks apapun. Dan berikutnya berbagai jenis problem sosial. Buku ini juga membahas 2 jenis utama masalah sosial. Yang pertama, tindakan dan kondisi yang melanggar norma dan nilai yang ada dalam masyarakat. Kedua, kondisi yang ditimbulkan oleh masyarakat yang menyebabkan penderitaan psikis dan materi untuk setiap segmen penduduk. Berikutnya, pelanggaran norma. Para sosiolog berminat pada ketidaksesuaian antara standar sosial dan realitas karena beberapa alasan. Pertama, pendekatan tradisional ini mengarahkan perhatian pada kegagalan masyarakat, para penjahat yang sakit mental yang putus sekolah, dan yang miskin. Para sosiologi memiliki banyak wawasan yang menjelaskan proses yang melaluinya individual mengalami tekanan yang berbeda-beda untuk terlibat dalam bentuk-bentuk perilaku menyimpang tertentu karena lokasi mereka dalam struktur sosial, kelas sosial, pendudukan, usia, ras, dan peranan dalam ruang, daerah, ukuran masyarakat, dan jenis lingkungan.
Yang berikutnya jenis masalah sosial. Kedua yang ditekankan dalam teks ini melibatkan kondisi yang menyebabkan penderitaan psikik dan materi untuk beberapa kategori orang di Amerika Serikat. Di sini fokusnya adalah bagaimana masyarakat beroperasi dan siapa yang diuntungkan dan siapa yang tidak berada di bawah pengaturan yang sudah ada. Dengan kata lain, apa prasangka sistem? Bagaimana pahala sosial distribusikan? Apakah beberapa kategori orang penderita atau untung karena pengaturan sekolah atau juri yang dipilih karena sistem senioritas yang digunakan oleh industri atau karena bagaimana perawatan kesehatan disalurkan? Pertanyaan-pertanyaan ini mengalihkan perhatian dari individu yang melanggar norma dan terhadap institusi masyarakat sebagai generator masalah sosial. Baik, ini saja review yang saya sampaikan. Sekian dan selamat malam.